Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya mahasiswa PAI semester 3 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis suatu buku yang biasanya digunakan oleh bapak atau ibu guru dalam mengajar di sekolah, baik itu MTS maupun Alia. Tujuan saya membuat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pak Agus Dwi Santoso, yaitu tugas akhir UAS. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama dan mari kita pahami bersama-sama. Bisa kita lihat pada sampul. Ini terlihat ada gambar seorang orang tua, bisa dibilang orang tua, dan seorang anaknya. Ini merupakan akhlak anak terhadap orang tua, yaitu mengambilkan minum kepada orang tuanya. Itu merupakan sebuah akhlak yang baik. Kemudian buku ini yang ditujukan untuk kelas 11. Nah, pada buku ini digunakan untuk semester 1 dan semester 2. Jadi dalam satu buku ini sudah kompleks. Ada semester 1 dan ada semester 2. Kemudian daftar isi, kemudian dari penerbit. Buku Akidah Akhlak Aliyah kelas 11 ini ditulis oleh Syihabul Milahuddin dan dieditori oleh Siswanto dan diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. Kemudian lanjut kepada bagian selanjutnya. Pada bagian ini ada pedoman transliterasi Arab Indonesia. Jadi ketika ada anak didik kita tidak paham mengenai baca tulis Al-Quran atau cara pelafalan huruf Arab, ini ada cara bacanya. Misalkan huruf A, alif, ini kalau dalam Latin huruf vokalnya bisa dibaca A, kalau ba bisa baca B, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada daftar isi. Nah, pada daftar isi ini sudah lengkap, mulai dari munculnya aliran kalam dan peristiwa tafkim sampai kemudian di sini juga ada petunjuk menggunakan buku. Nah, agar si pembaca tidak bingung, maka di sini diberikan petunjuk penggunaan buku. Yang pertama itu ada bacalah bagian pendahuluan. Ya, di sini kita harus membaca bagian pendahuluan dulu untuk memahami konsep akidah akhlak itu tersendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut kepada bab 5. Nah, kenapa saya tidak menganalisis semua dari isi buku ini? Karena ini merupakan dari bagian saya untuk menganalisis. Jadi dosen sudah menentukan untuk saya menganalisis bagian ini. Dan di sini ada bab 5 halaman 103, ada kisah meneladani Siti Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, siapakah itu? Nanti kan dijelaskan di bagian ini. Kemudian di sini ada peta konsep. Nah, pada peta konsep kali ini sudah jelas dipaparkan dalam halaman ini, yaitu teladan yang dapat diambil daripada kisah Siti Fatimah Zahra, yaitu adalah sikapnya yang rendah hati, taat pada suami, kemudian bersahaja. Kemudian kisah ibrah yang dapat diambil oleh kita dari kisah Uwais Al-Qarni itu adalah jujur, sederhana, dan mandiri. Nah, pada bagian ini sudah terpapar jelas. Jadi murid itu sudah punya pandangan bagaimana dalam bab ini kita akan membahas apa, seperti itu.
Kemudian lanjut kepada selanjutnya, kepada kisah Siti Fatimah Zahra bagian awal. Nah, di sini ada bagian biografi, terus kemudian keutamaan Fatimah Zahra, kemudian ada teladan-teladan yang dapat diambil oleh kita daripada kisah Siti Fatimah Zahra. Nah, kelemahannya pada bagian ini yaitu tidak disertakan mungkin ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mungkin dapat menjadi acuan lah pada ini untuk menjadi dasar. Misalkan perintah suami kepada sang istri, misalnya begitu. Kemudian pada bagian Uwais Al-Qarni ini ada biografi singkatnya, mulai dari Uwais Al-Qarni ini berasal dari mana, ini juga ada. Pada bagian Uwais Al-Qarni ini cuma ada 2 pembahasan, yaitu biografi dan keteladanan saja, tidak ada keutamaan Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi pemuda yang taat sekali kepada ibunya. Nah, pada bab ini harus disertakan dalil-dalil hadis yang mengacu kepada perintah berbakti pada orang tua. Misalkan disertakan hadis ridhallahi fi ridha waliden wa suktillahi fi suktil waliden. Nah, ridhonya Allah terletak pada ridhonya ibu, dan murkanya Allah terletak pada murkanya ibu juga. Misalkan dikasih hadis seperti itu juga lebih baik lagi. Kemudian ada bagian rangkuman. Pada bagian rangkuman ini sudah cukup mengekspresikan dari bab A dan bab B tadi, bab 1 dan bab 2 tadi. Nah, mungkin sedikit itu saja yang dapat saya analisiskan untuk memahami dari bab ini, bab meneladani kisah teladan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Mungkin cukup sekian dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.